Oke, dua-duanya dong, jangan Dua-duanya ya. sendirian dong. Oke. Oke, sebelumnya teman-teman, gue bakal ngasih tahu sedikit nih tentang Your Voice World's Future ini sebenarnya apa. Ini tuh merupakan acara showcase dari program-program yang telah dilaksanain oleh Rutgers WPF Indonesia. Sebelumnya udah tahu belum nih Rutgers WPF Indonesia? Belum Kak, tolong Tenang, jelasin ada Kak. saya juga. Oke. Iya, tenang ya. Nih, aku kasih tahu lagi ya. Rutgers WPF Indonesia ini adalah lembaga non-profit yang bergerak untuk isu hak kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan kekerasan berbasis gender. Oh, nah Rutgers sendiri aku dengar udah mulai bekerja di Indonesia dari tahun 1997. Iya. Berarti dia udah berkiprah sekitar 23 tahun nih di Iya, Indonesia. udah lama banget makanya. Wah, keren banget sih. Nah, untuk mengenal Rutgers lebih lanjut, kita langsung saksikan saja video berikut. Gimana Vin? Kelihatan sekarang banget Rutgers ya. WPF tuh keren apa? Keren banget Keren nih, Sigi. banget, makanya. Nah hari ini juga kita bakal menyaksikan yang keren juga. Karena di hari ini kita bakal banyak banget ada showcase-showcase dari berbagai program Rutgers selama periode 2016 sampai 2020. Gitu. Jadi banyak banget nih bakal diomongin nih Vin nih. Isu yang bakal diangkat itu dari program-program yang sering terjadi sama remaja Indonesia. Jadi mungkin kita atau mungkin kamu juga Bisa ya kan. relate juga ya. Bisa relate banget makanya. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi nonton nih, kalau misalnya kamu ngerasa case-nya relate banget, kasusnya relate banget sama kamu atau bahkan kamu punya pengalaman yang sama, kamu bisa nanti ngobrol-ngobrol sama kita juga ya. Iya, pokoknya buat teman-teman yang di rumah nih yang menyaksikan kita punya pengalaman yang sama atau misalnya punya pertanyaan yang berkaitan tentang isu-isu yang dibahas hari ini, bisa langsung aja chat di live chat kita. Nanti bakal dibacain ya sama Kak Sigi dan Kak Vini. Nah sekarang kita bakalan langsung mulai acaranya, tapi sebelumnya ada pembukaan dulu ya. Mari kita dengarkan sambutan dari Country Representative Rutgers WPF Indonesia, Kak Amala. Kak Mala silakan. Halo, selamat siang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan Terima kasih kepada Kak Amala ya Terima untuk kasih sambutannya. banyak. Iya. Sebentar lagi kita bakal lanjut lagi ke sambutan yang kedua ya berarti Iya ya. benar, karena Rutgers WPF Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang berasal dari Belanda, maka kita akan mendengarkan video sambutan dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Bapak Lambert Kriens. Terima kasih sambutannya dari Duta Besar Pak Belanda Lambert, untuk ya. Indonesia, Pak Lambert Kriens. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia ya. Bisa ya loh, kan? nggak nyangka loh tadi Lancar lagi pesannya. tadi ya. Iya makanya. Pokoknya senang banget Rutgers itu disupport penuh untuk mendukung remaja-remaja Indonesia. Dan seperti kata Pak Lambert tadi kan kalau misalnya ini adalah permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Kita emang nggak bisa sendiri-sendiri kan. Nggak bisa, harus Tenang aja. bersama-sama. Makanya di sini teman-teman di sini yang mungkin lagi nonton juga nanti mudah-mudahan kejawab ya kalau misalnya ada kebingungannya ya. Iya benar. Nah, tapi sebelum kita mulai lanjut ke acara selanjutnya ya, aku mau tahu ini tempat apa ya sebenarnya kita di sini? Ini aku juga dari tadi kayak Kayaknya pasti kok hafal kayak dong kenal ya. banget, Iya kayak kan? semuanya tuh kayak pernah lihat gitu. Kayak sering gitu 7 tahun ya. Tapi ini emang tempat ini sih terkenal banget di Jakarta. Iya, pasti juga teman-teman di rumah udah tahu nih ini di Iya. mana ya. Nggak lain, nggak bukan adalah Teater JKT48 dong. Teater JKT48. Makanya di sini mungkin teman-teman bakalan seru-seruan barengan sama kita dan Bener. gak cuma kita berdua doang. Kalau masa kita cuma minjem tempatnya doang? Enggak dong. Lah, Iya pasti kan? kita mau mengundang teman-teman dari JKT48 yang juga nih adalah gadis-gadis remaja yang sedang meraih mimpi. Itu juga kalau kamu tahu lagu-lagu JKT48 itu banyak lirik-lirik yang menceritakan kayak gimana kita nggak boleh menyerah dan gimana Emang caranya empowering kita gitu kan? benar. Nah, makanya jadi kalau misalnya di sini teman-teman pengen nonton JKT48 tenang aja. Langsung kita adain sekarang juga ya. Benar. Kalau gitu langsung saja kita sambut ini dia performance dari JKT48. JKT48.
Waduh, langsung jadi rame ya Vini ya sekarang ya. Lagi rame nih. Nah, Ya. boleh kenalan dulu kali ya, karena Boleh, di boleh. sini ada Sigi yang nggak tahu nih nama kalian siapa aja. Oke, jadi kita kenalan Nafas dulu aja pelan-pelan aja nggak apa-apa pelan-pelan ya. Tarik nafas dulu ya. Tapi Vini berarti juga hafal ya Apa? lagu yang tadi ininya dance-nya. Hafal ya. Masih Hafal inget tuh. ya? Tadi udah mau ikutan dia tadi di Apa? situ. Iya, udah joget di samping sih sebenarnya. Ya, Oke. jadi semuanya sama siang, perkenalkan kami dari JKT48. Oh, oke. Satu-satu coba. Boleh, coba kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Gracia dari JKT48 Tim K3. Yeay. Halo, aku Nadila dari Tim J. Yeay. Halo semuanya, aku Baby dari tim K3. Halo semuanya, perkenalkan aku Shani dari tim K3. Yeay. Halo semuanya, aku Aya dari tim K3. Halo semuanya, aku Ebi dari Tim K3. Yeay. Halo semuanya, aku Vini dari tadi. Masih cocok ya? Masih Masih cocok ya, ya? masih ya. Iya, nah kalau dari JKT48 sendiri nih, coba aku tanya ke siapa nih, Sigi ya? Dari yang paling dekat aja nih. Oh, dari Ebi nih. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke Rutgers atau misalnya kira-kira hari ini tuh kita bakal ngapain aja sih? Hari ini kita bakal ngomongin banyak banget ya Kak. Iya, benar. Kalau dari JKT-nya JKT-nya nanti Kenapa? bakalan perform lagi Perform lagi pokoknya Oh ya, iya, kan. kita bakal perform lagi. Udah boleh kasih tau belum nih lagunya kira-kira perform apa nih? nanti kali ya. tunggu Coba aja coba nanti. kita Oke. ngomongin lagu yang tadi deh, kayak Baby mungkin ya. Tadi kan Hmm. kita bawain lagu First Rabbit yang Iya. artinya tuh kayak jangan menyerah. Iya, Coba bisa benar. lebih dijelasin kali ya Mhm. dari Baby. Boleh. Iya, first rabbit itu kan artinya memang kita itu dalam hidup harus mencoba sesuatu gitu. Walaupun kita mengalami banyak rintangan ataupun halangan dalam mencapai tujuan, tapi kita harus tetap mencoba karena semakin terluka kita akan semakin dewasa dan mengerti arti hidup. Wah, gitu. betul banget. Betul. Dan di Relate sini banget. JKT48 juga mendukung apa ya semua Isu kegiatan yang dibahas hari ya ini, gitu. Berarti nanti kamu di belakang juga pada dengerin ya. Iya Ya, dong. pada Pasti belajar dong, ya. pasti. Nanti datang lagi aku tes kamu ya. Oke. Oke. Yaudah, terima kasih ya JKT48 ya. Terima kasih. Aduh. Nah itu dia tadi penampilan dari JKT48 yang udah bawain 2 lagu ya. 2 lagu, dan tadi kayak udah dijelasin ya, Mhm. lagunya tuh emang apa ya, berhubungan banget sama remaja-remaja Indonesia, bisa Betul. memberikan semangat. Betul. Jadi Nah. pas banget sama tema hari ini juga pastinya Iya, ya. Kita bakalan lanjut lagi sekarang ke acara yang sebenarnya nih, ibaratnya yang paling serunya juga nih ya. benar. Buat teman-teman di sini nanti kalau misalnya lagi nonton, mudah-mudahan bisa ngedapetin banyak ilmu juga ya. Iya, dan bisa menjadi inspirasi juga. Kita lanjut ke showcase pertama. Ya, Ada betul. apa sih, Gi? Di showcase pertama ini kita bakalan ada program GUSO, Get Up, Speak Speak Out. Nah ini jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen tahu sebenarnya program GUSO ini apa aja, tenang aja, nanti Kita akan kita datangkan panggilin ya, langsung yang kakaknya ya. ini kakaknya yang tahu banyak ya. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman pengen nanya juga, boleh, bisa ya. langsung di live chat Hmm. kita. Mm-mm, Langsung aja kita panggilkan Kak Naura. Kak Naura. Silakan Kak Naura. Halo Kak. Halo. Nggak apa-apa, latihan dulu Kak, pelan-pelan dulu ya. Kak Naura apa kabar hari ini? Aku habis Oh, denger Heavy semangat Rotation. ya. Iya Oh dong, iya, benar energi. juga. Iya, harus Sama semangat kita ya jadinya juga. ya. Oke, Kak Naura, tadi kan kita sempat ngomongin gue Kevin ya tentang Guso GUSO ya. ya, Hmm. Get Up, Speak Out. Ini sebenarnya gimana sih Kak Programnya. ceritanya? Jadi teman-temanku di daerah ini melatih guru-guru untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi ke sekolah-sekolah, dan tentunya kita juga ingin meningkatkan kualitas dan mengaktifkan kembali ya layanan-layanan kesehatan yang ramah remaja, supaya teman-teman remaja itu nggak takut, nggak enggan gitu untuk mengakses layanan yang ramah remaja. Oh gitu, untuk Iya, cerita, banget. untuk cari Berarti- tahu, nggak ngerasa Iya. tabu lah ya Ini ibaratnya emang ya. Iya. penting Oke. banget buat remaja buat bisa mendapatkan informasi ya Kak ya. Iya benar banget, karena memang sering kali juga kan pembahasan terkait pubertas. Ini salah satu caranya adalah dengan cara setara itu tadi ya.
Nah, iya, jadi Tadi kita kesempatan udah lihat kan ya, menyebutkan di ya, depan ya. dunia memfasilitasi pengetahuan tentang pubertas dan juga gimana sih supaya remaja bisa mengenali dirinya lebih baik, perubahan-perubahan fisik dan psikis yang mereka alami gitu. Dan juga gimana sih supaya mereka bisa membangun relasi dan komunikasi yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang tua, dengan guru atau dengan teman dekatnya gitu. Oh, penting Oh berarti banget sekarang berarti. modulnya udah ada di udah ada di teman-teman semua ya? aplikasikan ya? Sudah ada. Udah Nah, dijalanin Di mana ya? aja tuh Kak wilayahnya? gitu. Oh, Oke, ini berarti, berarti di sekolah-sekolah semua Pendidikannya ya? ke sekolah-sekolah di sana. Ke sekolah-sekolah di Dibantu sana. dengan guru-guru yang sudah dilatih tentunya. Oh gitu. Nah kalau dari apa namanya reaksi sekolah, Guru, guru, orang teman-teman sana atau tua. orang tua itu gimana? Setelah mendapatkan Dirasakan pendidikan. setelah Iya, mempelajari modul setara ya? Iya, benar banget. Oke, berarti guru-guru banyak yang mendukung ya? Iya, banyak banget yang mendukung. Apa Kita- kita langsung lihat Iya, aja kita ya? akan kasih lihat buktinya langsung ya. Oke, Karena ini abis ini bakal ada video testimoninya sekarang ya. siap. Berarti Iya. tadi adalah testimoni dari guru-guru ya ibaratnya ya. Yang Nah. udah mengajarkan modul setara ya. Mm. Nah, selain modul setara itu sendiri, dari Guso tuh ada apa lagi sih yang program yang dilakukan? Oke, jadi kan memfasilitasi aktifnya kembali posyandu remaja. Posyandu remaja tuh sebenarnya layanan semacam Rasa takut itu yang bikin orang nggak pengen cerita ya. Benar. iya, Itu udah bener boundaries banget. pertama gitu ibaratnya ya. Iya, bener banget. Nah, terus ada yang pengen kita tanyain juga tentang remaja pendidik sebaya. Itu sebenarnya gimana sih Kak? Nah, jadi mengenali lebih baik tentang masa transisi di pubertas, bagaimana menjalin relasi yang baik gitu dengan cara sebaya gitu. Oh. Sebaya kayak sebagai bi- gue gitu. Seumuran ya? Iya, Aduh, seumuran gitu. Aku kali ya. Nah, biar lebih lebih jelas, kita ada video nih yang mau ditampilkan tentang remaja sebaya. Tadi adik-adik kita yang Iya, pada berani-berani lucu-lucu banget ya. banget, Kalau aku iya. dulu zaman SMP mah nggak berani ngomong. Nggak Masih berani tuh depan kayak malu-malu gitu nggak ya, berani. malu-malu ya. Malu-malu pasti ya. Harus dapat setara ya soalnya. Iya, sebelum dapat setara Ada soalnya. Tapi pelatihannya. berarti yang menarik, Vin, banyak ini ya kayak kondisi-kondisi yang beda gitu ya kayak. Beda-beda tentu aja, karena Tadi- kan individunya beda-beda kan. Iya, nah sekarang nih kalau yang pengen kita tanyain, kalau misalnya ada yang kondisi spesial, disabilitas, itu kira-kira gimana Kak? Nah, kita juga di sini percaya bulan lalu kita launching modulnya dan sebenarnya modulnya bisa diakses tapi mungkin bisa pantengin sosial media Rutgers Oke. dan juga website Rutgers. Untuk Oke. tahu info lebih lanjut ya, Kak. Iya, untuk info lebih lanjut ya. Nah berarti kalau teman-teman udah mulai ngerasa kepo ya Vin ya. Penasaran? Heeh. Bisa langsung aja cek website Rutgers di www.rutgers.id atau ke sosial media mereka. Sekarang kita lanjut lagi, yang tadi kan tadi Kak pernah Naura sebut sempat mention tentang pemerintahan iya ya? teman pemerintah. Nah ini apa nih kolaborasinya kayak gimana Kak? Nah, jadi supaya programnya tuh juga karena ini programnya bagus tadi dari testimoninya juga memang sudah baik loh untuk remaja. Kalau ternyata juga layanan kesehatan ramah remaja itu butuh loh untuk diakses oleh teman-teman kayak gitu. Oh, jadi selama proses tersebut para remaja juga ikut turut serta dalam proses advokasi, terus misalnya rapat-rapat dan lain-lain. Iya, benar banget karena Banyak banget ya berarti ya. Banyak banget. Jadi pede sama jadi pendengar yang baik tadi tuh gue Iya. paling setuju tuh yang itu tuh. Karena susah untuk jadi pendengar yang baik kayak zaman sekarang ya. Iya nggak Kayaknya sih? katanya ada video testimoni juga nih buat remaja yang ikut rapat, terus kayak misalnya remaja advokasi ya bilangnya ya. Oke, sekarang yang kita tonton mengikuti langsung proses ya. advokasi. Yes. Tonton aja. Kita nih Vin. Kapan ya? Nah, jadi penasaran kan berarti modul setara ini manfaatnya besar banget buat Banyak banget. remaja Indonesia. Nah, kalau misalnya aku nih penasaran tentang isi modul setara, tapi ternyata sekolahnya belum terjangkau. Belum bisa. Kira-kira gimana tuh Kak? Nah, kita juga Oh, course online iya, gitu iya. setara yang kemungkinan sih insya Allah bisa diakses akhir tahun ini. Tentu saja kembali lagi Sosial di media Rutgers dan website juga website Rutgers. Rutgers. Iya pasti di situ Iya. langsung ya. Oke, berarti ibaratnya udah banyak banget anak muda yang udah cobain setara juga dan banyak perubahan-perubahannya ya. Tapi perubahan yang paling nyata yang pernah Kak Naura lihat gitu. Kira-kira apa? di sini bakalan lihat lagi kali ya. Iya, wawancara remaja-remaja yang udah mendapatkan modul setara ya. Iya, yang sudah dan belum mendapatkan. Oh. Yang sudah dan belum balik kalau gitu kita tonton sekarang ya. Itu dia tadi dari Video adik-adik kita testimoni ya ya. kan yang udah ngasih tahu perbedaannya setelah ada setara
belajar setara. Dan yang belum ya, kelihatan dan yang banget belum sih juga. perbedaannya ya dan manfaatnya buat mereka. Nah, Kak Naura sendiri dalam menjalankan program ini gimana? Ada pengalaman menarik kah atau ada kesan-pesan yang mau disampaikan? Kalau Terlibat. mendapatkan pendidikan Iya, kesehatan benar reproduksi gitu, dan juga tentunya dengan program Guso yang berjalan selama 5 tahun. Tuh, berarti mudah-mudahan selanjutnya lancar dan sesuai sama tujuannya ya. Semuanya bisa Amin. jadi pede sama dirinya sendiri ya, pastinya ya. Ya udah kalau gitu terima kasih. Terima kasih Kak Naura ya. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi pokoknya. Boleh kembali lagi ke tempatnya, Kak. Itu dia tadi baru sesi yang pertama ya berarti Iya, Vin ya. showcase tentang Guso atau Get Up, Speak Out oleh Kak Naura. Kita bakal Tepuk lanjut tangan lagi dong. sekarang ke yang sesi kedua. Benar. Ya kan, sesi kedua ini tentang Explore for Action. betul, explore for action. Nah, sekarang kita langsung panggilkan aja Kak Kristi untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Halo Kak Kristi. Halo. Yeay. Apa kabar nih Kak Kristi? Baik? Baik, baik. Wah, Ah. kalian gimana? Baik-baik juga? Baik Baik-baik dong, juga. lumayan tegang sedikit aja. Tadi aku ngeliat di YouTube banyak banget fansnya Vini gitu. Ternyata aku terima bisa langsung kasih. face to face sama Vini gitu. Saya aja bangga, kasih. Kak. Iya, Iya, sebelah Vini kita langsung Iya, ya kan. banyak kan. Ya. Oke, kita akan ngobrolin tentang Tentang Explore for Action ya. explore for action. Oke. Sebenarnya Sebelumnya- gimana, Kak? Iya, Explore tentang for apa sih action? itu Kak? Oke, jadi explore for kita udah tahu penelitiannya, hasilnya itu akan kita bawa ke pemangku. Oke, berarti emang ada landasan-landasannya, Iya. ada penelitiannya, ibaratnya Vin kayak gitu Vin. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya adalah kenapa explore for action itu penting banget untuk dilaksanain menurut Kak Oke. Kristi? Sebenarnya muda SD itu anak muda yang usia SMA kuliah, jadi masih jarang di SMP ini. Kita perlu tahu nih anak-anak SMP ini seperti apa sih perkembangannya Oke. seperti itu. Oh, nah tadi kan Kak Kristi udah nyebutin nih kalau misalnya Explore for Action ini juga terlibat bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, boleh disebutkan pihaknya apa aja? Oke, jadi di Explore for Action, Rutga PKBI di 3 wilayah, PKBI Jawa Tengah, Lampung, dan juga Bali. Lalu ada sampai belibet. Grogi ya Kak, grogi ya. Jadi grogi, aku dekat-dekat ini sama Sigi gitu loh. Aduh, aku mau ngomong Tenang aja apa? Kak, Iya. Kak Kristi lebih Terus, keren. Udah luas banget Vin, Mendunia. udah kemana-mana banget ya. Heeh. Berarti dari program ini ada 3 hasil yang katanya udah didapatkan. Boleh disampaikan nggak tuh Kak? Oke, jadi 3 hasil. Gitu, baru abis itu setelah itu baru ambil keputusan selanjutnya ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang ini bakalan ada video testimoni ya. Ini dari peneliti GEAS. Kita langsung aja tonton sekarang. Lagi-lagi kita ditanya, kamu kapan nih, Vin? Kapan ya? Kapan ya? Tapi tadi ada satu yang menarik karena ternyata isunya itu dibilang dianggap masih tabu ya berarti ya. Ini gimana nih untuk apa melewati isu ini gitu, ngelewatin ini atau gimana cara kita Tindakan bisa apa yang bisa dilakukan gitu kira-kira Kak? Oke, ini tadi berkaitan harapkan lewat modul setara ini anak-anak remaja punya ruang aman dan nyaman untuk mengekspresikan dirinya sehingga mereka lebih baik ke depan seperti itu. Oh gitu, berarti lebih nggak takut lagi, Vin. Iya ya. benar. Nah mungkin buat penjelasan lebih lanjut kita akan menyaksikan video dari peneliti Bobby nih berikut ini. Iya. Wow, Kak Kristi aku ada pertanyaan nih. Tadi kan Kak Bobby ya yang ada Iya, di video sempat mention tentang ruang aman. Mm-mm. Sebenarnya ruang aman itu seberapa penting sih tentang berhubungannya tentang pendidikan Kespro dan pembahasan tentang isu seksualitas ini. Penting banget sebenarnya Kak, Karena seperti titel acara inilah ya. Nah, tapi cara paling konkret itu gimana Kak untuk ngasih kesempatan ke anak-anak ini? Oke, kalau di Explore for Action kami ada satu Oke. gitu Oke. kan. Jadi YPR ya? YPR gitu kan kalau Oke. orang Sunda atau Bali YPR. Oke, jadi di Ada batasan atau mungkin nggak kesenjangan juga malu, ya, nggak sungkan bener. lah ya, karena kan sesama seumuran gitu ya kan. iya betul, ruang Oke, aman oke, dan oke. nyaman tadi. Nah, ini ada video lagi nih testimoni dari peneliti muda kita yang bernama Kak Lina. Itu dia tadi cerita dari Kak Lina ya. Iya, berarti tim Explore for Action sendiri udah banyak mendengarkan cerita-cerita Udah dari banyak dapat remaja cerita-cerita nih. Indonesia. Coba kita tanya Kak Kristi dulu nih. Cerita yang Ada paling, yang paling Kak Kristi berkesan inget nih gitu. kayak gimana berkesan nih? Oh, ini kalau paling berkesan nanti spoiler karena setelah ini kan ada cerita-cerita. Ada Sampaikan. lagi Oh, ya. oke. Oh gitu. Oke, berarti semuanya lengkap ya.
Oke. Iya, yang Jadi, Kak, jelas nanti kita ini sih ada cerita-cerita. Ada sebuah video ya, Kak? Ada video lagi? gitu kan dari kisah-kisah anak muda yang memang nyata mereka alami seperti itu. Oh, Tapi oke. mungkin aku disclaimer dulu nih, karena mungkin cerita-ceritanya walaupun relatable. Oh, Bisa oke. didengarkan dengan bijaksana Berarti ya buat para teman-teman sekarang kita penonton ya. langsung tonton sekarang ya. Iya. Kalau gitu. Setelah kita nonton yang tadi banyak cerita-cerita yang wah ternyata banyak teman-teman kita yang ngerasa Mengalami hidupnya emang lebih berat hal-hal, dibandingin kita iya, pastinya mengalami ya. hal-hal Pengalaman-pengalamannya kita juga mengagetkan gitu. Iya. Dan apa ya, ternyata penting banget peran pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi remaja agar bisa menghindari kejadian-kejadian seperti ini ya, Kak Waktu ya. itu Kak Kristi pertama kali dengar cerita ini gimana Kak? Gimana ya, rasanya campur-campur sih sebenarnya antara sedih, marah gitu kan, karena kok kondisinya seperti ini gitu kan, sangat berbeda jauh dengan katakanlah beberapa orang yang mungkin baik-baik saja masa remajanya, tapi ternyata banyak yang seperti ini. Tapi di sisi lain itu saya juga salut sebenarnya sama mereka, karena di balik masalah-masalah yang mereka alami itu mereka juga tabah, kuat dalam menghadapi seperti itu dan bisa mengambil hikmahnya Benar. seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya Explore for Action semuanya bisa terjawab dan nggak ada lagi kayak gini-gini berarti Kak ya. Iya betul, itulah tadi yang sudah dibilang kenapa oleh Iya. anak-anak remaja Remaja-remaja. ini. Oke, kalau gitu. Itu tadi banyak penjelasan tentang Explore for Action Iya. Evi ini juga ya. Nah, aku tuh dapat satu pertanyaan nih dari penonton di rumah untuk Kak Kristi. Pertanyaannya itu adalah, sex education memang masih menjadi hal yang tabu untuk saat ini kan Kak? Bagaimana menurut Kak Kristi tentang hal tersebut? Ya, apa ya? Apa namanya? salah Salah paham, Mispersepsi, persepsi ya. mispersepsi. Ya, seperti menganggap oh sex education itu mengajari hubungan seks, enggak, bukan seperti itu Hyung gitu kan. Itu diajarkan juga di situ dia masih mispersepsi ya terhadap itu, padahal sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif itu lebih dari itu gitu. Di risetnya Explore for Action kami sudah meriset tentang dampak seperti itu. Jadi bisa lebih jaga diri lagi Benar, berarti ya. apalagi Iya. maksudnya pendidikan tentang seksualitas ini juga disampaikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan memiliki kapabilitas tentu saja. Ya itu dia berarti ya untuk segmen kedua kita ya dari Explore for Action barengan sama Kak Kristi. Terima kasih Kak Kristi Terima ya. kasih banget Kak Terima Kristi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pokoknya ya. Iya, Terima kasih Kak makasih. Kristi, tepuk Sehat-sehat, tangan. Yang lagi di rumah juga yang lagi nonton tepuk tangan juga ya. Itu tadi baru yang kedua. Kita bakal lanjut lagi sekarang yang ketiga ya. Iya, kita lanjut yang ketiga. Tapi sebelumnya kita ada beberapa pertanyaan lagi nih Sigi. Oke, boleh. Nah, kita langsung panggil aja yang bakal jawab itu adalah Kak Naura. Kak silakan. Naura. Kak Naura boleh ke atas panggung lagi. Ketemu lagi nih kita. Ini pertanyaannya tentang sekolah-sekolah nih. Vin. Sekolah-sekolah nih. Oh, berarti dari dedek-dedek kita Jadi ya. dia juga. Oke. Halo Kak, gimana Kak? Halo Kak. Siap menjawab ya? Pertanyaannya adalah, Kak ingin saran untuk menjangkau PMR di sekolah-sekolah, soalnya anggota PMR memang punya tugas sebagai peer counselor. Dan kesehatan seksual ini sebenarnya masuk ke dalam buku ajar PMR dari PMI. Nah gimana menurut Kak? Naura sendiri. Oke, iya seneng banget ya program Buat Dance for di masa Life. depan ya. Iya, memang si anak-anak ini nantinya bakal melanjutkan nih setelah dapat pengetahuan, harapannya ada perubahan perilaku dan dapat melanjutkan untuk menjadi pendidik sebaya dan mungkin bisa bergabung PMR menjadi peer counselor kayak gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya terjawab sudah ya? Iya. Udah kerjasama, ada. tenang aja jadinya ya. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Kak Naura ya. Naura pertanyaannya. Untuk jawabannya udah langsung diklarifikasi berarti ya. Iya, bisa langsung cek ke PMR di sekolahnya masing-masing. Betul. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke showcase yang kedua. Nama programnya itu adalah Prevention Prevention Plus. Plus. Tentang apa ini? Langsung Kita kita langsung panggilin panggil aja ya narasumbernya. Ada Kak Ira, silakan. Oke. Halo Kak. Halo Kak Apa Ira. kabar? Kak Ira, hari ini kayak lagi happy banget ya, lagi seneng banget nih. Iya, terlihat. Nggak ada deg-degannya di atas ini. Cerah gitu Iya. ya. Ya happy lah, kan ada di antara kawan-kawan dong. Oke, Kak Ira, boleh ceritain sedikit ya tentang program Prevention Plus. Plus. Nah, Prevention Plus itu kita tahu bahwa kata prevention artinya
Mencegah. Mencegah. Jadi Prevention Plus itu program yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan menghilangkan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Dan dalam prosesnya kita memulai melalui pendidikan dari tingkat. Nah, kalau untuk program Prevention Plus atau P Plus nih bilangnya, itu udah bergerak di wilayah atau daerah mana aja nih Kak? Nah, P Plus. Oh, berarti ada udah di banyak mana-mana ya. nih. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa aja yang udah dilakukan di setiap wilayahnya, Kak? Nah, P Plus ini sebenarnya nanti kita akan banyak bicara apa yang kita lakukan secara lebih mendetil ya. Oke. Tapi secara garis besar ya, P Plus itu bekerja lakukan untuk dirombak melalui dialog-dialog, tapi konseling pelaku agar pelakunya kemudian menyadari dan mencoba mengubah. Oke, nah ini berarti semua orang bisa mengakses program-program dari Prevention Plus. Semua orang bisa mengakses. Oke, kalau gitu untuk lebih jelas lagi buat teman-teman bisa langsung menyaksikan ada video testimoni dari konselor individu nih yang bisa kita lihat. Oke Kak Ira, kita baru aja nih menyaksikan testimoni dari konselor individu. Nah selain itu ada apa lagi sih Kak? Nah, selain itu sebelum kita masa ini kita melihat bahwa tidak hanya di Indonesia tapi ini sebuah fenomena dunia di mana bagi pasangan tersebut. Jadi tempat untuk keluarin Mencurahkan ibaratnya isi unek-unek. hati. Tapi emang bener, sekarang malah jadi dibutuhin banget ya. Lebih Iya, dibutuhin karena lagi dibanding kondisi dulu balik ya. lagi ke kondisi sekarang yang emang apa ya, level stresnya tuh cukup tinggi ya untuk semua orang. Apalagi harus online nih sekarang. Jadi kita juga semuanya dilakukan online. Kita kerja dari rumah. Ini juga bisa ikutan nih berarti ya. Nah, itu. Jadi bisa ikutan Coba. nih. Oke, nanti akan coba ikutan juga deh. Berarti di sini teman-teman kalau misalnya mau coba ngobrol-ngobrol bisa nanti berarti ya. Cek aja langsung ke Rutgersnya ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kan tadi udah individu ya. Iya, Sekarang selanjutnya tadi ada individu. program apa nih? Berarti banyak banget ya ibaratnya komunitas-komunitasnya yang sekarang udah bergerak juga dan ini adalah salah satu contohnya nih teman-teman. Kalau misalnya pengen lihat sekarang kita bisa lihat diskusi komunitasnya ya. Kalau kita lihat dari videonya berarti macam-macam ya, ada Banyak ibu-ibu, banget, iya. terus ada seumuran kita juga ada, bapak-bapak juga ada, segala kalangan berarti emang udah ada ya kak? Iya. Tadi Ya kan kan? kita udah bicara tentang perubahan di individu, terus di komunitas. komunitas. Nah, kalau misalnya di tokoh masyarakat sendiri gimana nih? Nah, untuk Agama. agama Iya. nih, wah, alhamdulillah berarti ya anak yang baik masih mengingat ya. Jadi tokoh agama itu penting di Indonesia kita sehingga kita merangkul Rahima. Rahima itu adalah sebuah organisasi perempuan yang mengedepankan kesetaraan gender nih seperti ini. Saling respect, saling mengerti. Betul. Nah, dan dari prinsip Berarti emang sebenarnya udah masuk ke dalam tokoh agama juga ya yang udah Iya. masuk termasuk adalah KUA. Itu yang paling penting sih karena pernah saya lakukan juga kok itu. Bener ya? Pernah Karena sekali, ini lagi iya. membahas tentang hubungan rumah tangga Hubungan nih. rumah tangga ya kan. Ya Saya yang udah berumah tangga nih soalnya nih tapi ya. Iya, abis ini bakalan ada video testimoni dari KUA ya. Berarti kita tadi udah lihat ya, dari individu, dari komunitas, dari institusi ya Iya. kan. Nah, kalau dari pasangannya itu sendiri nih Kak ya. Gimana nih Kak? Saya kan sebagai apa namanya tuh ya? Pasangan muda. Pasangan muda, pelaku lah ibaratnya. Itu gimana Kak? jangan sampai jadi pelaku dong. Enggak, justru maksud harus pelaku dicegah. yang sekarang sedang berpasangan gitu. Nah itu harus memulai proses counseling, Oke. di mana di tempat-tempat yang sudah Selalu, kalau udah lihat muka dia langsung sedih kalau saya langsung. Kayak langsung, "Oh, sayang gitu. Oke, kita akan lanjut lagi sekarang ya. Abis ini kita akan coba lihat nanti kira-kira Video. janjinya kayak gimana videonya dan sekarang aja kali ya. Biar di sini Langsung teman-teman aja mau biar tahu langsung jadinya. bisa menyaksikan. Sekarang kita lihat ya kalau gitu. Oh, Nah, nah itu dia itu tuh. tadi yang kamu lakukan? Iya, Cek dulu. jadi Vini udah tahu berarti sekarang ya nanti akan kayak gimana ya. Iya, udah ada bayangan sih. Udah ada buat bayangan ya, nanti mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga udah mulai ada bayangan juga ya. Iya benar. Tapi Kak Ira sekarang ada yang pengen ditambahin lagi nggak nih? ada yang mau ditambah juga karena kita udah dari individu, komunitas dan keluarga, institusi. Nah yang terakhir dia memahami bahwa ini kenapa terjadi masalah. Ohnya harus terus sampai Itu penting didorong Betul. sehingga disahkan. Oke, Benar, amin. Oke, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan disahkan ya. Amin, amin banget sih Gi. Oke, Denger-denger nih sih Gi. Denger-denger ya, denger-denger. Ada Dari yang disiapin Prevention nih. Plus sudah menyiapkan sesuatu Iya. nih buat kita Nyiapin nih. apa nih? Apa nih Kak? Nyiapin apa nih Kak? Iya, jadi kita Langsungin ya kita praktek bisa kita lihat langsung ya. ya. dan praktek paling langsung adalah pada saat apa? Pada saat di Berkumpul di meja Benar makan. sih, emang bener Vini, emang bener begitu. sih, iya Kalau sih, mau iya ngobrol sih, sama bener istri banget. gitu ya, pasti di meja makan. Nah, kenyangin Betul. dulu biar nggak marah-marah. Oke, kita langsung Oke. saksikan aja ya Ya. videonya.
Itu bener-bener pas banget, Vin. On point banget sih tadi Iya, dramanya. bener-bener pas banget. Jadi kamu sekarang nanti tuh kira-kira ke depannya tuh harus diskusi sehat kayak gitu tuh. Benar harus komunikasi dua arah ya antara Heeh, pasangan iya. ya. Nah ini kan emang apa ya, permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak apa ya, kesalahpahaman atau kayak mispersepsi tentang gender. Itu gimana Kak? Ada komentar nggak tentang hal itu? Nah, setelah melihat hasil karya teman-teman Rutgers ini, dari depan kita udah dengerin dari remaja. Nah, di tingkat keluarga juga dimulai dari sejak awal sebelum memasuki pernikahan. Tahu kalau aku ngomong gini bukan untuk nyakitin hati kamu, tapi untuk menjelaskan. Ya udah mempersiapkan diri ya. Udah, iya, sudah mantap pada saat itu Udah ya. mantap ya, ini masing-masing ya, udah mantap Iya, ya. udah Nanti kita mantap. cek ya. Kak Ira, tapi terakhir deh, menurut Kak Ira tadi itu acting atau enggak? Kayak enggak Insya Allah acting enggak. itu emang apa ya, banget. ceritanya udah relate banget, dimainin juga dengan cara yang emang beneran itu sih kalau menurut saya mah. Sampai adegan terakhir juga langsung. Iya, wah. langsung unyu ya kan. Yang penting kita ada yang tergerak, kan tujuannya Iya, kan. Iya iya, benar iya. bisa menggerakkan teman-teman nih di rumah untuk bisa terinspirasi juga dari video Ya. tadi. Kalau gitu terima kasih Kak Ira ya untuk Sama-sama. sesinya. Kita lanjut lagi Terima sekarang ke kasih sesi banyak, Kak selanjutnya. Terima kasih Kak Ira. Ira. Tepuk tangan buat Kak Ira nih yang di rumah, tepuk tangan semuanya. Kita akan lanjut lagi, tapi dari dialog yang tadi ya, yang film tadi tuh, menurut lo gimana, Vin? Nih kayak ya banyak lah kalau tentang cewek kan tadi Ah, kayak tentang pulang malam atau misalnya dia kayak punya pacar 2 kali aja udah diomongin Iya, gitu kan. benar. Kalau cowok juga Kalau gue ternyata tadi tuh yang ini ada yang kena ya. tuh yang kayak cowok tuh nggak boleh nangis. Itu tuh sering Iya, banget soalnya sering diomongin banget kayak ya. gitu sama ayah. Apalagi Iya. maksudnya nggak cuma dari cewek yang ngomong kayak gitu, dari sesama cowok juga sering kayak gitu ya. Kalau misalnya ada satu cowok yang nangis di kelas gitu aja pasti dibilangin cengeng atau apa. Ya gue sih Nah. dulu kayak gitu soalnya. Oke. Iya kayak kalau misalnya di drama tadi juga disebutkan kalau misalnya sebenarnya cowok sama cewek tuh juga punya sama-sama Ya. keresahan yang sama ya. Punya Yang- ketakutan yang sama, betul. Dan itu yang harus kita hindari ke depannya. Ini banyak yang setuju loh, Vin, sebenarnya, Vin. Kayak ini ada yang wah. bilang katanya di komen tadi cowok nangis nggak aneh karena cowok juga punya perasaan. Mantap. Cowok dan Sama. cewek punya keresahan juga. Nice dramanya. Kalau gitu thank you banget juga ya buat semuanya yang udah berpartisipasi Iya, komen-komen dan positif tanggapan live chat positifnya ya. juga ya di live chat kita. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi nonton ya. Sekarang Oke. kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Berikutnya yaitu adalah program Yes I Do. Yes, I do. Yes I Do. Kita panggilkan langsung ya Kak Narasumber Ray. kita Kak Ray, silakan. Kak Ray. Halo Kak. Gini deh, halo Hey, halo, halo Vin Nikap. Kak. Kita harus ingetin dulu Vin sedikit Vin. Iya, iya, Sebelum iya. ngomong. Iya di sini, udah masuk, udah masuk. Udah masuk ya, aman ya. Dengeran ya? Oke. Ya, Oke. alhamdulillah. Kak Ray gimana kabar hari ini? Baik, baik, Baik. baik. Semangat banget dari tadi lihat respon-respon di YouTube juga kayak senang banget lah hari ini pokoknya. Tapi sayangnya emang kita penutup nih, jadi emang agak sedih juga sih gitu. Oh, Oke. terakhir-terakhir ya. Mungkin bisa langsung kita jelasin aja kali ya. Ya. Program Yes I Do itu sebenarnya apa sih Kak? Jadi programnya ARI, Aliansi Remaja Independen, dan juga ada di daerah-daerah ada PKBI, Elpar, dan juga Pupuk yang Gitu, berarti emang tugasnya juga pastinya mulia juga ya, Iya, tujuannya mulia juga dan ya, berat jelas juga lah. nih. Nah. Bareng, Nah, siapa nih? aku Si tengah Gaja nih. deh, si Gaja. Oke, kalau gitu. Biasanya kan yang tadi Kak Ray udah bilang ya ada Ya. banyak faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya terjadi perkawinan anak, kehamilan remaja, sunat perempuan juga. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa sih Kak? Yang paling utama itu adalah payung hukum yang masih lemah sebenarnya untuk menghadang 3 isu ini untuk tidak terjadi seperti itu. Oh, nah berarti upaya atau cara yang dilakukan oleh tim Yes I Do nih selama ini tuh apa aja Kak? Caranya itu dengan membangun sistem pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah juga, misalnya menyiapkan layanan kesehatan ramah remaja mirip juga sama Guso tadi melalui posyandu remaja dan juga TIF untuk mencegah perkawinan anak ini gitu. Oh, nah tapi isu ini emang beneran terjadi dan ini bukan ibaratnya nggak sedikit gitu kali atau Iya. banyak? Iya, ini banyak banget, itu tuh bahasa Sasak yang artinya kalau tuh. Jadi mungkin videonya nanti Iya. Oke. Kita langsung saksikan aja ya videonya ya. Oke, Kak Ray, ternyata tadi kita udah dengar juga ya Sigi, ternyata memang banyak banget permasalahan nyata yang terjadi tentang perkawinan Yap. anak, kehamilan remaja, dan tentu saja kayak sunat perempuan. Itu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh tim Yes I Do untuk mencegah? Terus misalnya dengar-dengar Kak Ray ini sering berkegiatan di Lombok juga ya?
Ya, bener banget kan kita udah dengar belas tadi di mana praktik untuk memisahkan calon pengantin dan Saya lihat juga ya pendapat dia setelah dia dibelas lah kita Dibelas, bicaranya ya. betul. Jadi dia juga sekarang udah nggak hirau lagi lah, Iya, ibaratnya nggak takut lagi. benar. untuk kalau misalnya Mereka dibelas. bahkan bisa Itu adalah salah satu yang berhasil. Contoh berhasil ya dia. berarti ya. Tapi apa semuanya berhasil, Kak? sayangnya enggak hasil gitu. Kalau budaya misalnya kita ya. gitu karena menjadi nah itu yang susahnya tuh Iya. untuk di itu. Soalnya tadi di video aja kita bisa lihat Iya, ya. bisa lihat juga awalnya apa dia dia bilang galau. gagal nikah gitu ya kan. Oke. Lanjut lagi Tentang keterlibatan anak muda keterlibatan sendiri anak. nih dalam program-program ini. Jadi anak mudanya sendiri ini grup mereka itu mereka mendapatkan laporan bahwa ini si A mau dinikahin nih ternyata gitu. Nah akhirnya mereka Saling membantu ya. Iya membantu dan udah ada yang berhasil nih. Nah, di sini mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya apa reaksi dari teman-teman kita yang udah Teman-teman dibelas gitu ya. Nah, Ya. sekarang ada videonya nih ya. ya betul banget. Langsung kita tonton ya. Oke. Oke, tadi dia berarti bisa dibilang emang dia awalnya udah resah ya. Udah takut. tidak Untung ingin. aja dia berani untuk bicara ya. Iya. Nah, Kak Ray sendiri nih aku mau nanya, kan perkawinan anak itu banyaknya berujung pada kehamilan remaja. Ya. Nah, apa saja nih yang udah Rutgers lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Jadi bener banget nih bahwa perkawinan anak ini kalau misalnya terjadi ujung-ujungnya mereka kan akan hamil nih dan ketika kehamilan di usia remaja atau di bawah 18 tahun tuh sangat berbahaya nih bagi ibunya, bagi janinnya. Resiko kematian yang dihadapi itu banyak banget. Yang udah kita lakukan tuh pastinya melakukan pencegahan gitu dengan baik kepada remaja yang belum menikah, nggak berbahaya bagi kesehatan mereka gitu. Gitu. Itu dari Rutgers sendiri atau ada kolaborasi barengan sama tenaga medis juga? Nah kita senang banget karena banyak banget tenaga-tenaga medis yang mendukung kita karena kita tidak bisa berjalan nih tanpa tenaga-tenaga medis dari remaja-remaja ini nggak takut lagi ke puskesmas bahwa ke puskesmas ini bukan berarti kalian sakit gitu jadi kayak ya kalau mau main ke puskesmas konseling itu bisa juga gitu dan ini dan juga kita membuat banyak itu. Oh, nah dari beberapa faktor yang tadi udah Kak Ray sebutin nih, kira-kira apa lagi ini yang masih bisa dimaksimalkan ke depannya? Salah satunya mungkin keterlibatan remaja laki-laki atau laki-laki dewasa juga ya karena itu Iya tentu saja. Saya merasa juga- malu di sini jadinya. dan juga menyesuaikan waktu kegiatan dengan waktu luang remaja gitu. Jadi mereka bisa terus aktif sih mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan pencegahan kehamilan remaja ini sendiri gitu. Oh gitu, Kalau berarti emang gitu udah banyak banget udah banyak kolaborasi yang juga dilakukan, udah ya. heeh. Di sini kalau misalnya teman-teman pengen lihat, dengerin dulu sedikit cerita-cerita dari Bidan bisa Ya, ya? bisa, Karena di bisa sini bakal ada videonya, langsung kita tonton ya. Ya, betul banget. Itu dia tadi video dari Bidan Bidan ya, yang dari terkait Bidan ya. Betul, bisa Kak. dipelajari nih teman-teman nih Ya. ya. Nah, selain ada perkawinan serta kehamilan remaja, katanya Rutgers juga memiliki program-program atau praktik kesehatan yang tidak baik untuk perempuan. Nah, itu seperti apa ya, Kak? Nah, salah satu itu dan mengurangi Jadi si bidan ini tuh berusaha jadi kelibet nih kan jadinya. Berusaha untuk mencegah. Sudah dilakukan tentang sunat perempuan ini apa aja? Kita pastinya banyak banget melakukan pendekatan dan edukasi ke tokoh agama, tokoh masyarakat gitu bahwa sunat perempuan harus dilakukan padahal dari Kementerian Kesehatan dan juga praktisioner kesehatan mereka bilangnya bahwa ini berbahaya gitu dan juga pastinya kita berusaha mendekati para tenaga kesehatan agar mereka tidak melakukan sunat perempuan lagi seperti itu. Berarti ya memang sebenarnya praktik ini sebenarnya bisa dicegah dan dikurangi ya, Kak? Iya, betul banget. Tapi memang masih perlu banget. Perjuangan masih panjang. Masih panjang, tapi Mudah-mudahan bukan berarti tidak bisa. iya, Betul banget, Jadi yang betul. lagi di rumah bisa bantu juga nantinya ya. Nah kalau gitu kita abis ini bakalan nonton ya satu video sebuah lagi ya. video. Ini dari program YID, YSID. Yes I Do. Ya. Dan ini dari bidannya juga yang menangani sunat perempuan. Ya, oke. Nah, jadi itu tadi permasalahan serta program-program terkait yang sudah dilakukan oleh Yes I Yes Do. I Do. Ya, Ya. ya. Berarti Nah. udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Terus ada yang komen nih di live Oh, ada chat yang komen. kita. Iya, aku bacain ya. Ya. Mengubah perilaku masyarakat yang sudah dianggap wajar sama orang setempat itu susah banget.
Tapi bukan berarti itu impossible. Dukung banget program ini. Semangat ya Saidu. Wah, Banyak berarti pendukungnya semangat nih Kare ya. Pendukungnya Yes I Do Yes, I berarti do, ya. benar. Ada lagi yang kedua, jadi ingin berperan aktif dalam bidang Kespro, seksualitas dan kesetaraan gender. Selama ini lebih sering concern ke pendidikan umum jika sedang pengabdian ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Oh. Wah, semangat terus berarti ya, Iya. waktu lagi Semangat. pengabdian nih ke daerah ya. Nah, dari Kare sendiri ada kesan atau pesan Ya. berkaitan tentang program ini? Mungkin singkat aja sih karena kita udah 5 tahun ya di 3 daerah tadi gitu. Kita pengennya ada kelanjutan dari pemerintah daerahnya ataupun bisa menyebarluaskan semangat dan kerja yang Amin. Semoga Amin. semuanya Semoga berjalan dengan harapan lancar Kare ya. bisa Iya. berjalan lancar dan terwujud. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih Kare ya. Terima kasih atas waktunya banyak. udah ngobrol-ngobrol Terima kita kasih tentang nih. Yes I Do. Banget. Dan sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjut lagi ke program yang terakhir, kita Ya. sapa-sapa dulu. Udah Oke. rame ternyata, Oke. udah di Udah rame mana-mana. ya? Iya Oke. tuh. Ada yang lagi nonton itu dari Bandung tuh, Vin. Oh, halo ya kan? Bandung. Lihat mana nih? Halo Bandung. Terus Ada. ada dari mana tuh? Papua juga wow, ada. jauh banget. Dari Sleman juga ada, Semarang ya kan. Pokoknya makasih semuanya yang udah nonton hari ini. Sekarang adalah showcase program yang terakhir. Showcase program yang terakhir. Namanya adalah Dance Dance for Life ya. Sekarang kita panggil langsung Kak Naura. Kak Naura silakan. Semangat Kak Naura. Halo Kak. Ketemu lagi kita ya Kak. Kembali lagi. Halo, ketemu lagi. Nah, Oke. Tapi sebelumnya kan tadi kita udah kenalan ke Kak Naura nih. Katanya untuk program ini ada video dulu nih sebelumnya Oh iya, yang perlu benar, kita benar. tonton. Ada video dulu ya. Iya. Oke, kita tonton kalau gitu sekarang ya. Gitu Itu dia tadi dari Dance for Life ya. Secara singkat tapi tenang aja. Ada Kak Naura yang bisa jelasin Yang secara akan padat lagi menjelaskan nih, lebih banyak program lagi nih. Dance for Life ini sebenarnya apa Kak? Oke, jadi Bisa nih aku berarti. bisa ya. Bisa ya. Aku juga bisa berarti kan? Nggak udah lewat kayaknya ya. Dan juga metodenya Dance for Life ini tadi seperti yang udah dibilang juga sama Gobi. Tuh. Ini adalah contoh-contohnya yang lagi dilakukan di lapangan ya Kak, berarti Iya, Kak? ini juga Pelaksanaannya. lagi dance-nya gitu. Oke. Tapi ini program Dance for Life ini ada di mana aja Kak? Udah banyak? Udah semuanya atau gimana? Udah lumayan banyak nih ya selama 5 tahun ini. Tentunya aku juga dibantu sama teman-teman juga di daerah. Ada teman-teman yang membantuku, ada dari PKB Lampung, terus juga ada di Jakarta PKB gitu. Wow. Udah lumayan banyak berarti udah di mana-mana ya. Bener. Berarti dalam program Dance for Life ini kira-kira siapa aja sih Kak yang terlibat? Nah, jadi udah dilatih di Dance for Life Belanda. Oh ya, aku juga lupa nyebutin ya kalau Dance for Life itu sebenarnya merupakan gerakan global. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi juga ada di beberapa negara lain seperti Rusia, Cina, Nepal, Pakistan, dan juga beberapa negara lain di Afrika gitu. Oh, Nah, jadi gitu. memang trennya Champion for Life karena harapannya mereka bisa jadi role model untuk teman-teman di sekolah gitu. Untuk meningkatkan perilaku sehat mereka. Nggak Oh, malu gitu. pelayanan dan sebagainya. Oke, Dan nah. juga untuk Champion for Life ini memfasilitasi pendidikan kesehatan reproduksi ke sekolah. Jadi harapannya mereka memang Tapi untuk cara dari Champion for Life-nya ini sendiri, itu caranya gimana sih Kak? Mereka ngobrol-ngobrol sama teman sebayanya gitu. Nah iya, jadi mereka memang juga tentunya teman-teman fasilitator remaja ini bisa bisa melakukan pemetaan masalah di masing-masing daerah. Berarti Wah, macam-macam seru banget seru ya. banget berarti ya. Berhubung dulu aku juga pernah ngedance nih Kak. Oh. Aku nggak nyangka sih kalau dance itu bisa menjadi sebuah medium yang memberikan dampak positif dan cukup besar ya untuk orang-orang di sekitar. Sampai sekarang masih kan? Sampai sekarang sih Masa di rumah nggak ngedance? iya pemanasan aja. Iya. Nah, kita ada video testimoni nih Oke. dari Champions Champion for for Life Life. yang berada di Papua. Iya. Berarti emang udah banyak banget ya yang Iya, udah banyak ikutan Dance banget. for Life nih. Dan salah satunya ada yang udah datang loh Vin ke sini. Oh iya, dari Iya, mana? Dari SMA Negeri 102. Jakarta. Namanya adalah Sabita, Jakarta. Oke, Kita panggilin langsung yuk. ya, Sabita. Keren nih udah berani langsung datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama kita ya. Iya. Kayaknya nggak nervous nih sama Masih sekali nih. imut banget ya. Iya. Kamu umur berapa? Aku masih 17, Berarti kelas berapa sekarang ya? kelas 3 Kelas SMA. 3 SMA. Oke, kelas 3 Mau SMA. UN, udah lewat apa?
UN. Belum. Tahun depan ya? Tahun depan ya. Waduh, saya udah lupa lagi. Semangat ya, udah lupa juga sama. Oke, Oke. seneng banget nih bisa ngelihat Sabita yang notabene adalah remaja yang memberikan dampak positif buat sekitarnya. Ini mirip banget sama teman-teman aku dulu di JKT48 ya kan? Karena gadis-gadis remaja yang punya aspirasi untuk membantu orang-orang di sekitar. Kita panggilin aja ya, langsung kapten dari JKT48, Baby, silakan. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Sabita, salam kenal. Aku Baby. Halo, Kita ngobrol-ngobrol Kak yuk. Baby. Karena kan kita sama-sama suka nari nih. Iya. Kamu suka nari dari kapan? Aku sebenarnya nggak tahu sih dari kapan Kak suka nari. Tapi aku tuh suka banget sama K-pop. Dan mereka kan nyanyi sambil nari juga ya, sama kayak kakak JKT48. Iya betul. Dan Iya, kamu tuh suka ngeliatin atau suka ikutin gerakannya gitu atau gimana? aku suka lihat, tapi kalau untuk ngikutinnya sedikit-sedikit. Oh gitu. Terus aku mau nanya kamu kalau kehidupan di sekolah sekarang kayak gimana? Kalau untuk kehidupanku di sekolah sekarang, aku juga tentang senioritas nih, bullying yang terjadi di sekolah. Kan banyak iya. banget antara senior dan junior yang menganggap, oh kamu itu junior itu membuat kegiatan yang namanya dan kan antara dance dan juga pendidikan soal kesehatan seksual reproduksi yang itu tuh ternyata penting banget untuk kita sebagai remaja tahu. Iya, bisa gitu ya. Jadi kan mungkin kalau remaja-remaja dikasih tahu pendidikan reproduksi mungkin gimana gitu ya dengerin. Tapi ini kalau sambil dance kan pasti lebih seru gitu buat ikutin gitu kan. Nah terus tadi kamu di Dance for Life itu belajar dance atau dance rame-rame atau ngikutin gerakan atau gimana? Kalau di Dance for Life, aku sama teman-teman semuanya biasanya di di lapangan gitu kan Kak. Jadi hal yang seru loh, seru banget dan menarik, pokoknya menarik deh gitu. Iya, terus kamu mimpi kamu di masa depan itu apa sih? Mimpiku di masa yang komprehensif sehingga kita sebagai remaja bisa jadi remaja yang sehat. Ya, setuju banget, bener. Itu kan impian kamu nih, tapi untuk para remaja yang seusia kamu, apa yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Apalagi di isu reproduksi ini. Yang belajar tentang apa sih yang terjadi pada remaja, kekerasan apa saja yang mungkin bisa terjadi pada remaja, dan remaja juga ternyata bisa loh mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang selama ini banyak banget remaja di luar sana yang mengalami itu gitu Kak. Iya, jadi memang penting banget ya untuk kesehatan reproduksi ini. Terakhir kali ya, apa sih yang udah kamu dapetin selama ngikutin program Dance for Life ini dan apa perubahan yang kamu rasakan sekarang? Wah banyak banget sih Kak, tentang relasi berpacaran, relasi kita di keluarga, di masyarakat, bahkan sampai ke HIV/AIDS dan juga kehamilan yang tidak diinginkan yang tadi aku bilang, dan juga yang pasti mengenai informasi tentang adanya layanan kesehatan yang ramah bagi remaja. Jadi kita tuh nggak takut lagi untuk ke puskesmas atau ke PKPR untuk mengakses layanan itu karena mereka pun sudah manfaatnya ya. Udah gitu kamu bisa nari juga, mengeksplor hobi kamu juga dalam bidang nari. Iya. Seru ya, seru banget. Tepuk tangan dong untuk Sabita. Iya. Kalau aku juga kan suka nari nih. Kamu kalau misalnya suka nari juga bisa selain K-pop kamu nonton video JKT48 juga seru, bisa boleh, diikutin boleh. gerakannya. Siap. Ya gitu aja kali Kak Oke. Vini dan Kak. Oke, itu dia Thank tadi you, kita Sabita udah sama Baby langsung ya. ngobrol-ngobrol, kita dengerin gitu ya Sabita barengan sama Keren Baby. banget, Nah, iya. kita sekarang pengen tahu juga nih, pasti di sini teman-teman juga pengen tahu juga ya. Iya pengen tahu. Dance-nya Dance for Life tuh kayak gimana sih? Kayak gimana dan katanya ada pesan-pesan terselip untuk para remaja nih. Nah, sekarang kayak kita gimana langsung aja sih? tonton ya. Ya, sekarang demikian acara kita hari ini Iya. di Rutgers WPF 2020. Mudah-mudahan banyak banget ini ya
ilmu-ilmu yang bisa diserap sama teman-teman yang lagi nonton sekarang nih ya. Iya benar banget. Nah sebelum berakhir kita pasti langsung gak sabar nih untuk menyaksikan sebuah performance dari JKT48. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu
Itu dia penampilan dari JKT48. Tepuk tangan dulu dong yang lagi di rumah juga tepuk tangan ya. Sebelum kita selesaiin dulu acara ini, kita panggilkan dulu nih Kak Amala ya. Kak Amala untuk naik ke atas Untuk menutup panggung. Silakan Kak. Acara hari ini. Silakan Kak Amala. Terima kasih teman-teman semua, pendukung acara dan juga teman-teman fans-fans JKT48, fans-fans Rutgers BPF Indonesia. Mungkin juga fansnya Sigi dan Vini. Vini lebih banyak. Iya, Vini banyak juga. Jadi kita nggak akan berhenti di sini. Ini baru awal dan permulaan. Karena 5 tahun ke depan, Rutgers masih tetap akan melakukan pekerjaan ini lebih dahsyat lagi melalui program-program baru kita yang namanya saja sudah cetar nih. Pertama, Power to Youth. Wow. Kedua, Generation G, Generation Gender. Ketiga, Right Here Right Now. Kedua, jadi ada 3 program baru. Kita akan terus melakukan ini di kota-kota yang lain. Dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan bisa dinikmati sampai dengan sore ini. Gitu, Baiklah Vini. Triko itu. Sukses Terima kasih selalu ya Kak Amala ya. Amala ya. Itu dia tadi penutupan dari Kak Amala ya. Benar. Sekaligus juga mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nyari tahu lagi. Iya, kalau kalian yang mau lebih tahu tentang Rutgers Indonesia bisa langsung aja cek website-nya di www.rutgers.id atau follow aja sosial medianya. Betul. Dan kalau misalnya di sini teman-teman punya satu hal yang pengen dibicarain gitu ya, pengen ada hal yang pengen didiskusiin tentang isu kesehatan seksual atau mungkin reproduksi bagi remaja, teman-teman bisa langsung aja ngobrol-ngobrol di portal milik Rutgers ya. Namanya adalah Sobat As. Nah, Oke? ada tambahan info nih. Untuk rangkaian showcasing Guso akan diadakan di level nasional, melibatkan mitra-mitra lokal. Nah, showcasing itu akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020. Untuk lebih jelasnya pantengin Instagram @aliansi1visi. Oke. @aliansi1visi. Baik, kalau begitu buat teman-teman yang lagi di rumah, ingat kalau misalnya ngerasa diem aja itu lebih mudah, enggak juga ya. Enggak juga. Justru harus bener. keluarin suaranya ya, supaya kita bisa lebih mengerti dan pastinya orang-orang bisa lebih mengerti teman-teman keadaannya kayak gimana di rumah gitu ya. Ngomong-ngomong soal bersuara, langsung ingat sebuah video nih tentang Just Speak Up yang Just lagi Speak Up. ramai di TikTok yang tadi aku ngomongin. Iya, yang di awal itu kan Iya. ya. Nah, dengan jingle ini kami harap kalian punya keberanian untuk menyuarakan isi hati kalian agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Pastinya. Nah, ya makanya nih sekarang nih ya, JKT48 barengan sama teman-teman dari Rutgers bakalan berjuang keras untuk kalian pastinya yang lagi di rumah, dan sekarang kita akan nari bareng ya. Iya. Langsung aja kalau gitu, ini dia tim Rutgers dan juga JKT48. Hari ini pun diriku telah dari semua orang. Ku diam saja biar kalian senang. Semua orang sok atur, cek. Hidup ini punya siapa? Ku sendiri yang beda, cek. We are all special. Just Speak Up. Baiklah, itu dia penutupan acara kita hari ini. Saya Sigi Savero. Saya Ratu Vini. Jangan lupa untuk selalu menyuarakan suara teman-teman di sini. Your voice, world's World's future. Kita ketemu lagi selanjutnya. Dadah.